Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial aplikasi komputer akuntansi 1 materi pertemuan ke-6 part yang kedua. Oke, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kita lihat kembali ke bagian modul. Di sini kita lihat sebelum kita menginputkan tadi untuk saldo awal persediaan, kita harus menginputkan terlebih dahulu di sini terkait dengan data saldo awal piutang dan saldo awal hutang yang tertera pada data customer dan data supplier. Nah, di sini kita akan inputkan terlebih dahulu. Pertama, kita akan inputkan untuk data saldo piutangnya. Langkahnya, kita langsung saja masuk ke Jahir. Pastikan ini masih berada di perusahaan Kolina. Nah, jadi untuk memastikan teman-teman semua bisa masuk ke file, kemudian pilih setup information perusahaan. Oke, langsung selanjutnya kita akan input saldo awal piutang. Caranya masuk ke menu setting, kemudian pilih saldo awal piutang usaha. Nah, di sini masih kosong. Kita inputkan datanya satu per satu untuk saldo awal piutang. Pertama, untuk saldo awal piutangnya adalah INP strip 01. Nama pelanggannya adalah Toko Arta. Toko Arta, oke, kita pilih terlebih dahulu. Kemudian nomor invoice-nya INP strip 01, nilai piutangnya 1.500.000. Jangan lupa di sini tanggal harus kita setting, kita samakan saja di tanggal 31 Desember 2019 untuk setting tanggalnya. Oke, selanjutnya jika sudah, di sini kita tinggal langsung lakukan rekam. Oke, data yang pertama sudah berhasil ditambahkan, kita coba tambahkan data yang kedua. Nah, data yang kedua itu adalah toko Flow. Untuk invoice-nya INP strip 02. Sini kita cari toko Flow. Oke, sudah kita dapatkan tanggalnya tetap sama di tanggal 31 Desember 2019. Kemudian invoice-nya INP strip 02. Nah, di sini nilai piutangnya adalah 2 juta rupiah. Oke, kita lakukan rekam. Selanjutnya, yang terakhir, untuk saldo awal piutang adalah Toko Citra INP strip 03. Oke, kita pilih terlebih dahulu nama tokonya Toko Citra. Kemudian tanggalnya sama, kita di 31 Desember 2019. Oke, selanjutnya ininya kita masukkan INP strip 03 dan nilai piutangnya adalah Rp500.000. Oke, jika sudah kita rekam, untuk totalnya adalah 4 juta. Berarti ini sudah betul ya, untuk saldo awal piutang nilainya adalah 4 juta. Jika sudah, kita tutup. Selanjutnya, kita inputkan untuk saldo awal hutang. Nah, untuk saldo awal hutang, nah di sini kita inputkan datanya dari mana? Datanya berada di data supplier. Nah, di sini untuk saldo awal hutang yang pertama, nomor invoice-nya adalah UBR strip 01 dari nama pemasoknya Toko Browen. Oke, kita pilih terlebih dahulu Toko Browen, kemudian tanggalnya 31 Desember 2019. Invoice-nya di sini sudah kita masukkan, kemudian nilai hutangnya adalah 2 juta rupiah. Oke, rekam. Selanjutnya yang kedua yaitu Toko Sanko, nomor invoice-nya USC strip 02. Kita pilih terlebih dahulu Toko Sanko. Oke, tanggalnya jangan lupa 31 Desember 2019. Nomor invoice-nya kemudian
Di sini 3.500.000 untuk saldonya. Selanjutnya yang terakhir yaitu toko bintang. Saldo hutangnya yaitu 2 juta. Kita cari terlebih dahulu toko bintang. Oke, tanggalnya kita sesuaikan juga, tanggal 31. Kemudian nomor invoice-nya kita sesuaikan, di sini UBT strip 03, nilainya adalah 2 juta rupiah. Oke, kita lakukan rekam. Total ada 3 saldo awal hutang, totalnya adalah 7.500.000. Berarti ini sudah sesuai. Oke, selanjutnya berarti saldo awal piutang sudah, saldo awal hutang sudah. Selanjutnya kita akan menginputkan saldo awal persediaan, karena tadi kita menginputkan nih data produk untuk persediaan bahan baku, ada yang masuk ke dalam bahan penolong, bahan jadi, ada yang termasuk ke barang jadi 2. Kita inputkan saldo awal persediaannya. Pertama, kita untuk yang masuk ke dalam persediaan bahan baku, langkahnya di sini masuk ke menu setting, kemudian saldo awal, kita pilih saldo awal persediaan. Nah, di sini masih kosong, kita pilih baru, kemudian kita sesuaikan dengan kode barang yang ada, B01, persediaannya adalah 5, HPP-nya adalah Rp130.000. Oke, kita sesuaikan, harus betul-betul teliti. Di sini untuk penginputannya B001, di sini stok awalnya 5, harga pokok satuannya adalah Rp130.000. Oke, rekam. Selanjutnya kita masuk ke kode barang yang kedua. Ini mentega 20 untuk stok awalnya. 20, kemudian harga pokok satuannya adalah 10.000. Oke, rekam. Selanjutnya yaitu B03 telur 250. Oke, stok awalnya 250, kemudian harga pokok satuannya adalah 1.100. Lanjut, data yang keempat yaitu susu cair 10 lusin. Susu cair, ininya 10, kemudian harganya adalah 96.000. Oke, setelah data yang keempat, kita masukkan yang data yang kelima yaitu coklat bubuk 10. Kita cari datanya. Coklat bubuk ini 10, harganya yaitu 96.000. Kemudian data yang keenam yaitu bahan pelengkap. Oke, stok awalnya di sini 5, harganya di sini untuk HPP-nya adalah 100.000. Oke, kita lakukan rekam. Sudah. Totalnya Rp3.545.000. Oke, sudah sama ya. Selanjutnya kita akan masukkan data yang termasuk ke dalam persediaan bahan penolong. Oke, kita masukkan. Di sini yang termasuk ke dalam bahan penolong yaitu kode M01. M01, di sini stok awalnya adalah 10, harga HPP-nya adalah 160.000. Oke. Selanjutnya kita masukkan data yang kedua, mika ukuran B, ini 15 stoknya, kemudian harganya 120.000.
Oke, yang kedua, kemudian ininya 15, harganya adalah 120.000. Rekam. Selanjutnya, mika ukuran C atau M03. Oke, stok awalnya di sini adalah 15, harganya 80.000. Selanjutnya yang terakhir untuk bahan penolong, ini adalah staples 5 buah 5.000. 5 buah 5.000 ya. Sudah masuk? Berarti semuanya sudah masuk ya. Oke, selanjutnya, nah di sini data yang ketiga kita akan masukkan untuk data barang jadi. Oke, data barang jadi kita pilih baru. Kemudian ini kodenya adalah BJ01. BJ01 di sini stok awalnya adalah 150. Kemudian HPP-nya yaitu 20.000. Kemudian kita pilih data yang kedua yaitu BJ02 roti tawar. Di sini stok awalnya 5. Oke, roti buaya ya. 5, harganya 1.100.000. Oke, rekam sudah masuk 1.100.000. Selanjutnya yaitu BJ03. Untuk BJ03 di sini 200. Kemudian HPP-nya yaitu Rp10.000. Oke, kita lakukan rekam. Kemudian selanjutnya yaitu Rainbow Cake BJ04. Stok awalnya 50. HPP-nya yaitu 120.000. Oke, rekam. Selanjutnya BJ05. Kita inputkan BJ05, stok awalnya yaitu 45. HPP-nya yaitu Rp100.000. Oke, rekam. Selanjutnya baru BJ06. Stok awalnya di sini 45. Kemudian HPP-nya adalah Rp100.000. Oke, kita lakukan rekam. Selanjutnya ini sudah sesuai datanya, sudah kita inputkan. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan menginputkan data awal persediaan data barang jadi 2. RDR, di sini kodenya kita cari RDR. Oke, jangan sampai salah, RDR. Kemudian di sini untuk persediaannya adalah 15. HPP-nya yaitu 1.200.000. Oke, kita lakukan rekam. Selanjutnya kita pilih data yang kedua yaitu RRD. Oke, untuk RRD, di sini stok awalnya yaitu 20, harga HPP-nya adalah Rp1.000.000. 20 juta.
Oke, kita lakukan rekam. Selanjutnya yang ketiga yaitu RBB. RBB kita inputkan, stok awalnya untuk RBB adalah 25. Sedangkan HPP-nya yaitu 200.000. Oke, rekam. Selanjutnya di sini yaitu DBB. DBB stok awalnya yaitu 25, harganya 100.000. Oke, 25 harganya 100.000 rupiah. Yang terakhir di sini yaitu RDB. Oke, kita inputkan yang RDB. Stok awalnya yaitu 30, HPP-nya yaitu 100.000 rupiah. Oke, kita lakukan rekam. Sudah semua, totalnya jika kita jumlahkan bernilai 82.170.000 rupiah. Oke, selanjutnya, nah ini tidak perlu kita inputkan untuk data persediaan karena tidak ada ketentuannya. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data harta tetap. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Oke, menghitung saldo awal akhir barang, ini sudah sesuai. Selanjutnya, kita akan menginputkan data harta tetap. Nah, untuk menginputkan data harta tetap, kita pilih ke modul data-data, kemudian kita pilih data harta tetap. Nah, di sini kita bisa inputkan datanya satu per satu. Oke, kita inputkan satu per satu. Di sini datanya, nama yang pertama yaitu data harta tetap untuk kategori peralatan, nama barangnya adalah komputer. Nah, nama barangnya berarti adalah kita masukkan nih, nama barangnya yaitu komputer. Kemudian kelompoknya masuk ke peralatan. Di sini ada mesin dan peralatan, berarti harus kita rubah terlebih dahulu nih. Jadi hanya peralatan. Jadi kita pilih hanya peralatan saja. Ininya sudah betul, akumulasinya peralatan, bahan beban penyusutan peralatan. Kita lihat umur ekonomisnya untuk peralatan yaitu 5 tahun. Berarti kita ganti nih umur ekonomis yang tadinya 4 menjadi 5. Jika sudah, maka tinggal kita rekam. Kita pilih peralatan. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk peralatan komputer, ini harga perolehannya adalah 6 juta. Tapi sebelum itu kita isi tanggalnya. Tanggal pembeliannya 4 Januari 2015. Oke, 04/01/2015. Untuk harga belinya di sini adalah 6 juta rupiah. Kemudian nilai residunya adalah 600.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini umur ekonomi sudah 5 tahun, tinggal kita bisa rekam. Oke, ini adalah untuk data barang komputer yang termasuk ke dalam peralatan. Selanjutnya, kita tambahkan data baru, yaitu printer. Printer kelompoknya masih sama, masuk ke peralatan. Selanjutnya di sini tanggal pembeliannya untuk printer adalah 4 Januari 2015. Harga belinya di sini yaitu 1.500.000. Kemudian nilai residunya adalah 150.000 rupiah.
Umur ekonomisnya sudah betul 5 tahun. Tinggal kita rekam. Oke, kita bisa lihat ada komputer. Di sini ada juga untuk yang komputer ini mohon maaf, untuk tanggalnya ada kesalahan. Kita lakukan edit terlebih dahulu. Di sini untuk tanggal belinya yaitu harusnya 0401 harusnya. 0401. Oke, kita coba. (01) 2015. 0401 2015. Oke, kita lakukan rekam. Oke, sudah betul berarti ya. Sekarang 4 Januari 2015. Untuk printer pun sama 4 Januari 2015 untuk tanggal pembeliannya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data hartap yang kedua, yaitu yang termasuk ke dalam mesin. Nah, di sini namanya adalah mesin. Selanjutnya kelompoknya ini mesin. Nah, karena mesin tidak ada di sini, berarti kita edit saja yang gedung, karena kita tidak akan menggunakan gedung untuk data tetap. Nah, ini kita ganti menjadi mesin. Selanjutnya umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Kita isi berarti 10. Nah, ini untuk bangunan, berarti kita ganti nih. Yang tadinya bangunan kita rubah semua menjadi mesin. Oke, ini kita ganti menjadi mesin, namanya yang tadinya akun bangunan. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan, ini pun kita ganti menjadi akumulasi penyusutan mesin. Oke, selanjutnya yaitu untuk akun beban. Oke, kita cari untuk yang beban penyusutan gedung. Nah, penyusutan bangunan ini kita ganti menjadi beban penyusutan mesin. Oke, jika sudah, kita pilih ya. Berarti untuk yang bangunan, ini kita ganti menjadi mesin. Kemudian untuk akumulasinya, ini kita ganti akumulasi penyusutan mesin. Selanjutnya untuk yang depresiasinya, ini kita ganti menjadi beban penyusutan mesin. Oke, sudah sesuai, umurnya adalah 10 tahun. Kita lakukan rekam. Selanjutnya kita pilih mesin. Oke, sudah berubah. Di sini untuk mesin pembeliannya yaitu tanggal 1 Oktober 2015. Berarti tanggal 1 bulan 10 2015. Oktober berarti bulan 10 ya. Oktober, November, Desember. Oke, sudah betul. Harga belinya di sini yaitu 50 juta rupiah. Kemudian nilai residunya adalah 5 juta rupiah. Oke, langsung kita lakukan rekam. (1 Oktober 2015) sudah betul. Selanjutnya kita akan masukkan data hartap yang ketiga,
yaitu kendaraan. Oke, kita akan masukkan data yang ketiga, namanya adalah mobil pickup. Tambahkan namanya mobil pickup, kelompoknya di sini masuknya ke dalam kendaraan roda 4. Nah, tapi ini biar sesuai, kita edit terlebih dahulu namanya menjadi kendaraan saja. Oke, sedangkan ininya sudah betul, kendaraan, akumulasi kendaraan, dan beban penyusutan kendaraan. Oh iya, untuk tahunnya ini 10 tahun, maka kita harus rubah juga umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Oke, kita akan rekam, kita pilih kendaraan, umur ekonomisnya yaitu 10 tahun, selanjutnya tanggal belinya yaitu 4 Januari 2015. 4/01/2015. Harga belinya yaitu 200 juta. Nilai residunya yaitu 20 juta rupiah. Umur ekonomisnya sudah betul 10 tahun, tinggal kita rekam. Oke, lakukan perhitungan secara otomatis. Oke, ini nanti tinggal disesuaikan saja. Ini untuk yang komputer, barangkali nanti ada perbedaan nilai, nanti tinggal dikoreksi saja. Kemudian ini untuk yang printer, ini untuk yang mesin, dan ini untuk data yang mobil pickup. Oke, namanya ini ada kesalahan. Mobil pickup ya. Oke, kita coba buat ulang mobil pickup, diedit datanya. Oke, mobil pickup, mesin, printer, dan komputer. Oke, sudah berhasil kita inputkan untuk bagian data hard tetap. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian transaksi. Oke, kurang lebih kita akan di awal di video VAT yang kedua ini, kita akan menginputkan beberapa transaksi, kurang lebih ada 5 transaksi atau 6 transaksi yang akan kita inputkan di video VAT yang kedua. Sisanya nanti akan menyusul di video VAT yang ketiga. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat dari invoice yang ada, transaksi keuangan bulan Januari 2020, tanggal 3 Januari 2020 membayar biaya promosi dan iklan. Otomatis berarti di sini dibayar kepada CP Prima melalui kas. Nah, untuk itu berarti kita langkahnya masuk ke kas dan bank, kemudian kita pilih kas keluar. Nah, pada bagian kas keluar kita buat baru, kemudian akun kas yang digunakan ini melalui kas, berarti kita pilih melalui kas. Selanjutnya penerimanya adalah CP Prima. Kita cari apakah ada CP Prima. Jika tidak ada, berarti kita buat baru. Oke, kita masukkan CP Prima ke dalam other saja. O-01. Oke, CP Prima ya. Kita masukkan namanya yaitu CP Prima. Kemudian kita rekam. Oke, kita pilih. Di sini sudah masuk CP Prima. CP Prima. Selanjutnya di sini nomor ceknya ini kita masukkan TR-0301. Selanjutnya tanggalnya adalah 3 Januari 2020. 03/01/2020. Kemudian di sini memonya jangan lupa, yaitu membayar biaya promosi
dan iklan. Promosi dan iklan. Oke, di sini berarti masuknya ke biaya promosi dan iklan. Kita cari beban atau biaya promosi dan iklan, apakah ada di sini untuk data akunnya? Nah, beban iklan dan promosi berarti kita pilih. Selanjutnya kita masukkan nilainya adalah Rp300.000. Oke, selanjutnya tinggal kita klik bagian sebesarnya, maka akan muncul otomatis Rp300.000 membayar biaya promosi dan iklan melalui kas kepada CP Prima. Jika sudah, berarti tinggal kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya, nah di sini kita akan masuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu kita bisa lihat di sini tanggal 6 Januari 2020 perusahaan menjual kue per paket. Menjual, berarti maksudnya ke penjualan berarti nantinya. Oke, di sini tinggal kita masuk pada bagian penjualan, kemudian kita pilih tambah invoice penjualan. Selanjutnya, siapa yang membeli? Nah, siapa yang membeli yaitu dijual kepada Nona Hesti. Oke, di sini Nona Hesti tidak ada, berarti tinggal kita tambahkan baru saja. Nah, ininya mengikuti tadi, mohon maaf, data berarti CO04 berarti ya. Oke, kita masukkan CO04, namanya yaitu Nona Hesti. Oke, selanjutnya ini kita rekam. Kita pilih Nona Hesti. Selanjutnya nomor fakturnya. Di sini untuk nomor fakturnya yaitu FK-0601. Kemudian tanggal pembeliannya itu 6 Januari 2020. Nah, keterangannya penjualan pada Nona Hesti. Ini menggunakan termin 2/10 N/30. Termin pembayarannya berarti hari diskonnya yaitu 10 hari, kemudian hari jatuh temponya yaitu 30 hari, diskonnya yaitu 2%. Oke, kemudian tanggal pengirimannya di sini bisa kita lihat dikirim tanggal 6 Januari 2020. Berarti hari itu juga langsung dikirim 06/01/2020. Di sini tidak ada keterangan salesman-nya siapa, berarti tidak perlu kita isi jika memang tidak ada keterangan siapa salesman-nya. Nah, yang dijual di sini yaitu RDR. Kita cari untuk yang RDR. RDR itu roti buaya, donat, dan rainbow cake. Jumlahnya yaitu 2. Selanjutnya di sini harganya totalnya 3 juta, kena pajak 10%. Oke, di sini kena pajak 10%. Berarti kita lihat untuk total setelah pajaknya adalah 3.300.000 dan total pajaknya yaitu Rp300.000. Oke. Langsung kita rekam data transaksinya jika memang sudah sesuai berarti ya semuanya. Oke, langsung kita rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga. Pada bagian transaksi yang ketiga, ini transaksinya yaitu perusahaan menerima pembayaran piutang dari toko Flow tanggal 7 Januari 2020. Pembayaran piutang. Oke, berarti di sini masuk ke penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Di sini kita pilih baru.
Selanjutnya, nah melalui Bank Mandiri. Itu sudah betul dari toko Flow. Toko Flow sudah ada data perusahaannya. Kemudian di sini bukti nomor referensinya adalah FR0701 untuk tanggalnya yaitu 7 Januari 2020. Nah, di sini penerimaan piutang invoice 02. Kita masukkan keterangannya di sini. Oke, kita pilih INP strip 02 ya. Oke, untuk jumlah dibayarnya di sini yaitu 1 juta rupiah. Oke, kita klik bagian sebesarnya 1 juta rupiah sudah sesuai penerimaan piutang invoice INP strip 02. Oke, jika sudah tinggal kita lakukan rekam. Selanjutnya yaitu kita akan masuk di transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat di sini ada tanggal 12 Januari 2020 penjualan kepada toko Citra. Oke, berarti kita masuk di modul penjualan, kemudian invoice penjualan kita pilih tambah. Nah, nama pelanggannya adalah toko Citra. Toko Citra, apakah sudah ada datanya? Toko Citra sudah ada. Selanjutnya di sini untuk nomor fakturnya yaitu FK 1201. Kemudian tanggalnya 12 Januari 2020. Selanjutnya keterangannya tidak ada. Terminnya COD. Oke, berarti tidak perlu kita isi pada bagian termin jika COD. Kemudian tanggal pengirimannya di sini dikirim tanggal 12 Januari, berarti hari itu juga langsung dikirim. 12 Januari 2020. Barangnya apa nih? Barangnya di sini ada 4 item, BJ1, BJ2, BJ4, BJ6. Oke, BJ01 di sini kita dikirimnya kita kirim 20. Kemudian selanjutnya dapat diskon, apakah tidak dapat diskon 2%. Selanjutnya kena pajak 10%. Oke, kita pilih. Selanjutnya untuk barang yang kedua yaitu BJ02. Kita cari BJ02. Selanjutnya di sini dikirimnya 1, kemudian dapat diskon juga 2% dan kena pajak 10%. Oke, selanjutnya BJ04 ini 10. Rainbow Cake. Oke, ini 10. Kemudian diskonnya 2% dan kena pajak 10%. Yang terakhir, item yang terakhir yaitu BJ06. Oke, kita pilih BJ06, ini untuk Black Forest. Dikirimnya 10, kemudian dapat diskon 2% dan pajaknya 10%. Oke, berarti kita pilih pajaknya 10%. Sudah, kita masukkan ke 4 itemnya. Di sini tidak ada keterangan apakah tunai atau tidak, berarti tidak perlu kita checklist untuk yang bagian tunainya. Di sini untuk total setelah pajaknya adalah 4.786.320. Kemudian untuk total pajaknya 435.120. Sudah sesuai, berarti tinggal kita lakukan rekam.
Oke, sudah sesuai semuanya. Kita lakukan rekam. Selanjutnya, transaksi berikutnya yaitu transaksi yang kelima, di mana di sini untuk transaksi yang kelima yaitu tanggal 12 Januari perusahaan membeli bahan penolong dari toko Brown. Oke, berarti kita inputkan ini untuk pembelian berarti masuknya. Nanti kita pilih dulu modul pembelian, kemudian invoice pembelian, kita pilih tambah data. Nama pemasoknya adalah toko Brown. Oke, toko Brown kita masukkan, kemudian nomor pembeliannya di sini yaitu FK1201. Kemudian tanggal fakturnya yaitu 12 Januari 2020. Selanjutnya, barang dikirim tanggal 12 Januari juga. Hari itu juga langsung dikirim. Salesman-nya tidak ada. Di sini untuk vitaminnya yaitu COD. Selanjutnya kita isikan barang. Barangnya yaitu mika ukuran A. Ini diterimanya 30. Apakah dapat diskon? Diskon 5%, kemudian pajaknya 10%. Oke, barang yang kedua yaitu mika ukuran B. Berarti M02. Di sini total barangnya 30. Dapat diskon 5%, pajaknya 10%. Selanjutnya, data yang ketiga yaitu mika ukuran C. Oke, kita cari mika ukuran C. Di sini untuk diterimanya 30, dapat diskon 5% dan pajaknya yaitu 10%. Oke, sudah semua kita inputkan, tinggal kita lihat total setelah pajaknya yaitu 11.286.000, total pajaknya 1.026.000. Oke, sudah sesuai. Berarti tinggal kita pilih rekam. Oke, selanjutnya transaksi berikutnya yaitu untuk transaksi tanggal 13 Januari 2020 menjual secara tunai. Oke, untuk menjual secara tunai berarti di sini masuknya ke penjualan berarti ya. Kita pilih modul penjualan, kemudian invoice penjualan, tambah data. Selanjutnya kita lihat dijual kepada Tuan Rudi. Apakah nama pelanggan Tuan Rudi sudah ada? Jika tidak ada, berarti kita tambahkan baru. Data terakhir yaitu CO04. Berarti sekarang CO-05 namanya yaitu Tuan Rudi. Oke, kita rekam. Ya, kita pilih Tuan Rudi. Selanjutnya nomor fakturnya di sini FP1301. Tanggal ininya yaitu 13 Januari 2020. Kemudian tanggal pengiriman di sini apakah ada? Jika tidak ada kita samakan saja 13 Januari 2020. Oke, nomor barangnya kita lihat BJ03 yaitu donat, dikirimnya 20. Apakah dapat diskon? Diskon 2%, pajaknya 10%. Oh ya, ini tunai ya. Jadi kita checklist nih untuk bagian tunainya. Selanjutnya data yang kedua yaitu BJ06. BJ06 di sini dikirim 5.
Apakah dapat diskon? Diskon 2% dan pajak 10%. Oke, di sini 13 Januari, tunai 13 Januari 2020. Sudah semua. Tinggal kita sesuaikan di sini untuk datanya apakah sudah betul atau belum. 905.520. Oke, sudah betul. 82.320. Oke, ini sudah betul. Tinggal kita lakukan rekam. Oke. Nah, itu paling untuk video kali ini. Kita sampai di transaksi nomor 6 terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan transaksi nomor 7 sampai dengan transaksi nomor 23 di video tutorial selanjutnya untuk part yang ketiga. Oke, untuk video part yang kedua sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.